Kenapa Allah bisa atur semua yang seperti ini? Karena Allah tuh tahu. Allah tuh maha mengetahui. Hambanya Allah lebih tahu. Makanya diatur. Sama tadi, menggunakan rumahnya ini pun ada aturannya. Dalam etika kau makan, diundang makan pun ada etikanya. Kenapa oleh Allah sampai sedetail ini Allah katakan, sudah makan, pulang, jangan diperpanjang pembicaraan. Mengapa? Lanjut. Nah, Nabi itu nggak enak ngomongnya. Sama kan ibu-ibu juga yang sebenarnya ngomong-ngomong nggak enak kan. Bi, itu masih lama teman Abi itu. Dia mau apa namanya? Ada dua suaranya. Dia istrinya mungkin yang cuci piring, nyupir kan. Istrinya mau beres-beres, dia cuman bertiga di rumah, mungkin ada bayi, ada apa. Tapi ibu masih aja ngobrol. Ya, si bapak-bapaknya ini suaminya pun agak-agak kewuh juga. Jangan-jangan kamarnya tidak banyak seperti kamar rumah ibu. Makanya tolong perhatikan. Ya beda lah kalau orang rumahnya besar, semuanya pembantu kan. Kan kita kan bukan seperti itu. Beda rumahnya sepeta, undang makan, cuman pengen ngasih tahu masak enak kan. Sebelum buka catering misalnya kita. Oke, yang demikian diatur Allah karena Allah faham betul manusia itu seperti apa. Nabi itu malu, Bu. Nabi malu menegur orang. Masa suruh kan gak enak. Tapi kata Allah, lanjutkan. Nah, Allah gak malu. Menerangkan yang benar seperti ini, Allah gak malu. Ya, jam berapakah kira-kira itu bertamu? Kira-kira, Bu. Jam 10. Berarti sampai makan siang. 10, 11, 11.30, jam 12, enggak pulang. Masih kita ngobrol. Ibu lupa, yang haid itu ibu. Yang rumah enggak haid. Ibu kira enggak apa-apa nanti sholatnya undur-undur kan. Jadi cukup kemuh juga itu si tuan rumah. Makanya ada ayat yang kayak gini. Ustaz, tapi kan enggak semua sama. Tapi kan secara globalnya ya beginilah bunyi ayatnya. Ini dikasih tahu oleh Allah. Andai saja kaum muslimin mau menggunakan ayat Quran, semuanya insya Allah sudah mengerti perihal yang demikian dan tahu mau ngapain ketika bertamu. Tapi karena kaum muslimin banyak yang belum tahu ayatnya, dan ayat ini baru turun hari ini, pagi ini, di Al-Falah, ya, sesudah Ustaz Farid hilang, makanya apa? Ya tinggal diamalkan. Jadi ibu kalau sudah tahu, kasih tahu ke anak-anak. Bang, Kak, kalau tamu bertamu, ini ayatnya. Jadi Allah tak malu memberitahukan kepada kita tentang yang demikian, walaupun Rasulullah sebenarnya malu untuk menegur saudaranya. Tadinya diajak makan. Oke, mengapa harus ada cerita makan di dalam Quran? Kenapa? Kenapa harus ada cerita makan dalam Quran? Karena manusia butuh makan. Karena Allah itu tidak makan. Karena malaikat pun enggak makan. Yang makan siapa? Manusia. Jadi Allah enggak malu-malu cerita makan. Ngapain sih kitab suci cerita yang kayak gitu-gituan? Coba ada enggak diatur urusan makan di dalam KUHP? Dalam Undang-Undang Dasar? Kenapa di Quran yang begini diatur? Karena urusan yang demikian itu mantap untuk membuktikan kalau apa? Kalian itu manusia butuh makan. Allah sebagai pembuat undang-undang tak butuh makan. Yang Tuhan itu makan apa enggak? Makhluk itu makan tidak? Manusia yang makan, malaikat enggak makan. Bukti malaikat enggak makan mana? Waktu disediakan makanan oleh Nabi Ibrahim. Yuk, ayat ini belum selesai, nggak apa-apa. Kita pergi dulu ke surat Az-Zariyat. Buka surat Az-Zariyat. Az-Zariyat surat 50 berapa? Assalamualaikum, ibu-ibu. 51. Masya Allah, ayat 24. Mulai ayat 24.
Ingat ya, Allah tak malu-malu Allah tidak malu memberitahukan pada kita perihal makan, minum dan lain-lain itu karena apa? Karena Tuhan tidak makan, Tuhan tidak minum. Manusia butuh makan, butuh minum. Sekalinya dia nggak makan 2-3 hari, udah sakit dia nanti. Ya, makanya tidak boleh kita berpuasa sepanjang hari tanpa berbuka. Ya, berpuasa itu harus sahur karena ada keberkahan di dalamnya walaupun seteguk air. Buka puasa juga harus ketika azan maghrib berkumandang. Kenapa? Supaya kita tetap terjaga kesehatannya. Kalau orang tak makan, sahur nggak makan, buka puasa nggak makan, berarti dia bukan puasa. Sahur harus walaupun air doang, buka puasa juga harus walaupun cuman seteguk air. Ya. Jadi ada makan, ada minum. Hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin idh dakhalu alaihi faqalu salama qala salamun qawmun munkarun faragha ila ahlihi faja'a bi'ijlin samin faqarrabahu ilaihim qala ala ta'kulun. Iya, mulai ayat 20. Emang Quran kita beda, Bu? Oh, beda Qurannya. Sama kan? Iya kan? Oh, sampainya berapa? Dengarkan dulu. Ditanya sampainya. Mulainya ayat 24. Ya. Kalau Quran dibacakan, kita ngapain? Mendengarkan dan apa? Ya, mendengarkan itu penyimak. Alah, Bu. Mendengarkan dan apa? Hah? Dan apa? Udah, jangan malu-malu ngomongnya. Dan diam. Ya. Kalau ada Quran dibacakan, dengarkan dengan baik dan diamlah. Emang harus gitu, Ustaz? Allah yang ngajarin. Mau lihat ayatnya atau lanjutin ayat ini? Serius? Buka itu dulu aja lah. Gimana? Yalah Ustaz, terserah Ustaz lah ya. Oke ya, kata Allah Subhanahu wa taala, kalau kalian dengarkan Quran dibacakan, coba lihat surat Al-A'raf, nanti balik ke ayat ini. Yang pakai HP itu nggak enak betul. Layarnya cuma satu. Maaf lah ya. Ya, buka Al-A'raf ayat di halaman terakhir. Pakailah mushaf Qurannya. Ya, pakai mushaf Qurannya karena bisa dipegang halaman Az-Zariyat tadi. Halaman terakhir, ayat 204. Ya, ini aturan-aturan yang begini ada semua di Quran. Tidak perlu ditempel di dinding itu peraturannya, Bu. Asal kita pelajari ayatnya, semuanya sama, insya Allah dapat kita amalkan dimanapun juga. Ya, gunakanlah mushaf karena Ibu bisa pegang halaman sebelumnya yang tadi belum selesai terbaca. Oke, ayat 204 surat Istami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Ketemu, Bu? Masya Allah, keren. Jadi
yang ngaji, baca, ngobrol, dengarkan baik-baik. Coba ya, ada yang ngaji kan, wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Ibu dengarkan baik-baik. Ibu nggak ngobrol, diem. Dapat rahmat nggak? Apa rahmat yang ibu dapatkan? Gampang paham, belum baca terjemahnya. Ketenangan. Coba ya, alif lam فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. Ibu dengar dengan baik, ibu diam, lama-lama rahmatnya gini. Rahmat enggak, Bu? Enggak. Tidur tuh rahmat. Betapa banyak orang-orang pengen tidur susah tidur, kan? Tapi pas dengerin ngaji, ngantuk Ustaz. Rahmat bukan? Coba. Iya rahmatnya bukan di sini, bukan di masjid. Di masjid jangan tidur. Di masjid buat apa tadi? Buat apa tadi di An-Nur awal-awal tadi? Mana lagi tadi Ustaz? Yang surat itu tadi, yang di awal tadi. Mengagungkan nama Allah, mengangkat nama Allah, bertasbih di dalamnya. Bukan ngorok. Janganlah. Ya, semuanya ada aturannya. Nggak perlu kita bikin peraturan yang lain. Cukup ikut Quran. Jadi setiap ada yang ngaji, baca Quran, dibacakan ayat, simak dengan baik, diam. Di antara rahmat ibu dapatkan, tenang, apa lagi? Apa lagi? Oh, Bu. Pahala. Jadi paling mudah meraih rahmat, dengarkan dengan baik kalau Quran dibacakan. Yang kedua apa? Jangan ngobrol ketika ada yang baca Quran. Biasanya kondangan-kondangan tuh gitu. Udah mulai acaranya, masih lagi hari tilawah katanya. La ilaha illallah. Dikira urusan-urusan ngaji baca hari tilawah itu urusan yang bukan termasuk acara apa? Ya, acara intinya belum, masih baru mulai ngaji. Itu kadang-kadang manusia itu agak-agak aneh orang Indonesia ini ya. Oke ya, habis tahu ayatnya, barusan apa? Kalau ada ayat yang dibacakan, dengarkan dengan baik dan jangan berisi. Oke, balik ke cerita Az-Zariyat tadi, surat 51. Hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin. Apa artinya? Nah, ibu pernah dengar enggak tentang kisah tamu-tamunya Nabi Ibrahim yang dimuliakan itu? Yang tadi, makanya enggak enak pakai HP. Enggak enak, layarnya cuma satu. Pakai mushaf. Ya, mushaf itu bisa dipegang-pegang, bisa dilipat-lipat tuh halamannya. Allah tanya, Bu, ibu sudah pernah dengar belum cerita tentang tamunya Nabi Ibrahim yang dimuliakan? Sudah? Oke. Memuliakan tamu itu judul cerita ini. Apa, Bu? Memuliakan tamu. Ibu, emang kalau tamu yang datang ke rumah ibu itu perlu dikenal atau tak dikenal pun bisa jadi tamu? Harus sudah dikenal dulu atau orang tak dikenal pun boleh bertamu? Oh, mesti dikenal dulu.
Oh, takutnya ini tamu pertama kali datang, Ustadz Abdul Somad mau datang ke rumah ibu. Emang ibu kenal dia? Oh, kenal di YouTube. Oh, jadi boleh lah ya kenal di YouTube ya. Oh, paling tidak. Jangan-jangan kembarannya yang datang. Ayo. Atau dia pakai topeng. Kan zaman now. Makanya bacalah ayat berikutnya. Oke, ayat berikutnya apa? Sudah dengar belum tentang tamunya Nabi Ibrahim yang dimuliakan oleh Ibrahim? Ayat berikutnya. Bu, sebentar. Ibu-ibu lagi musyawarahnya di surat. Iya, Azariyah. Nah, maafin Israfil ya nenek-nenek. Ya, maafin banget. Ya, dimaklumi kalau begitu. Bolak-balik. Oke, sebenarnya wanita itu kan multi talenta kan? Ya, cuman mungkin usia kita membuat kita seperti hari ini. Oke, lanjut ayat 25-nya. Oke, Bu. Mengapa Ibrahim menerima tamunya? Padahal tamunya sudah dikenal belum? Tadi ibu bilang harus kenal dulu. Nah, ternyata sederhana. Ibrahim menerima tamunya yang walaupun belum dikenal sebelumnya. Kenapa bisa tetap diterima? Karena dia bilang salam. Salam itu artinya apa? Sejahtera, peace, gue nggak ngajak berantem, gue cuma pengen datang. Harusnya kalau udah ada yang assalamualaikum, ibu nggak perlu khawatir. Cuman mungkin di negeri kita banyak yang belum paham apa arti salam. Dia salam tapi nonjok, itu kan nggak benar. Padahal arti salam itu apa? Peace, damai, keselamatan, kesejahteraan, nggak ngajak berantem, baik-baik kita. Ini kan kadang salahnya di mana? Habis salaman sama orang, assalamualaikum Bu, waalaikumsalam, apa kabar Bu, alhamdulillah. Pergi ibu itu, tahu nggak sih ibu itu tadi tangannya kasar banget, la ilaha illallah. Ih, salamnya mana coba? Harusnya kalau udah salam itu, nggak usah ngomongin jeleknya dia. Ibu selamat, ibu aman, ibu nggak akan saya ceritakan aibnya, ibu nggak akan saya ceritakan kejahatannya. Harusnya begitu yang namanya salam. Ini kita masuk rumah orang, assalamualaikum Bu, waalaikumsalam, masuk kita. Pulang-pulang, rumahnya itu, jorok, Yang kayak gitu mana salamnya? Kita ngomong salam aja nggak paham. Salam itu janji kita pada si orang ini, Anda selamat. Dari lisan saya, dari tangan saya nggak akan jahat kamu, nggak akan membuka aibmu, nggak akan menceritakan keburukanmu. Itu salam. Ya Allah, tadi rumahnya ibu itu mau jengkol, enggak banget. Kenapa harus ngomong kayak gitu? Ya perlu diceritain. Penting amat diceritain. Keren nggak Quran Bu? Keren Quran. Yang begini aja diatur. Cuman dia nggak ngaturnya langsung pakai peraturan pasal 1 ayat sekian. Pakai cerita. Makanya Allah punya gaya menceritakan. Bu, kalau kancil nyuri timun, punya Pak Tani Bu. Ya. Yang benar kancilnya atau Pak Taninya? Kancil nyuri timun punya Pak Tani. Yang benar Pak Taninya atau kancilnya? Oh kancilnya, dibilang kancil nyuri timun, kok kancilnya tetap benar, gimana sih? Coba kan, ibu-ibu dengan spontan aja yang benar kancilnya, kenapa? Karena pintar. Karena pintar dia benar. Oh kancil binatang. Jadi Pak Tani yang salah. Terus salah timunnya apa? Nih, tanpa ibu sadari lihat ya. Perkara mencuri itu menjadi sesuatu yang lumrah ketika yang mencuri adalah kan kancil. Kancil itu identik dengan cerdas. Cerdasnya ngapusi orang. Kalau begitu ada pejabat kurus, cerdas,
mencuri timun punya petani. Ibu bilang yang benar siapa? Kancil. Itu tanpa ibu sadari. Itu pengaruh cerita. Oke, Bu, habis nonton Tom and Jerry. Udah nonton Tom and Jerry kan? Udah nonton Tom and Jerry kan? Ketika Tom nakal sama Jerry, diapain Jerry-nya? Dibalas. Ketika udah dibalas, Jerry-nya balas apa lagi? Balas lagi. Kalau udah nggak bisa ngebalas sendiri, dia ngapain coba? Si Jerry-nya. Dia ngomong ke siapa? Semua tahu ngomong ke anjingnya kan? Udah nggak kuat, lapor ke anjing. Padahal anjingnya diam-diam aja di rumahnya itu. Karena lebih besar, lebih galak, lapor ke dia. Itu tanpa ibu sadari, mengajarkan ibu kalau dipukul, balas mukul, dijahatin, balas jahatin, nggak kuat, panggil sono. Itu nggak sadar. Makanya harusnya jangan cerita yang itu yang ibu pakai, cerita yang begini yang dipakai, yang di Quran. Karena di Quran nggak ada cerita Tom and Jerry. Di Quran juga nggak ada cerita kancil nyuri timun. Tapi ceritanya begini, Nabi Ibrahim tetap menerima tamunya yang tadi tak dikenalnya itu, yang belum dikenalnya pun tetap diterima karena ucap salam keluar dari lisannya. Keren nggak ceritanya? Cuman ayatnya baru turun. Ya kan? Izdakhalu alaihi faqalu salaman. Ketika tamu-tamu itu yang menghadap Nabi Ibrahim, mereka mengatakan salam. Kata Nabi Ibrahim, salam juga buat orang-orang yang belum apa? Dikenal. Ibu coba, udah tahu tiap hari anak muda itu datang. Assalamualaikum Bu. Lihat gordennya. Bu proposal. Waalaikumsalam. Jawablah. Tapi Ustaz dia bawa proposal Ustaz. Lu udah salam kok. Assalamualaikum. Salam. Terus datang. Assalamualaikum. Udah 3 kali. Ibu gak enak juga kan? Ya orang itu terus-terus dia salam lagi. Dia salam lagi yang keempat. Lama-lama ibu gimana? Panggil anak ibu. Sini. Bilang ibu lagi. Waalaikumsalam. Iya Mas. Kata ibu lagi nggak ada. Coba. Udah salah lagi dia. Ngajarin anaknya bohong. Ibu kira yang begini nggak diatur. Allah atur dalam surat Al-Ahzab. Allah atur yang begini dalam surat Al-Ahzab. Dalam surat An-Nur, afwan. Ayat berapa? Ini belum selesai. Langsung ayat berapa Ustaz? Mau lihat ayatnya apa selesaikan dulu ini? Serius? Nggak penasaran? Hah? Gimana? Siapa yang paling banyak nih? Mau lanjut yang Az-Zariyat apa An-Nurnya? Oh ya udah, lanjut dulu lah ya. Kata Allah tak bilang gara-gara mereka salam akhirnya Ibrahim pun menerima. Enggak, kita yang berpikir. Ibrahim hanya menjawab salam juga untuk kalian kaum yang belum dikenal. Mungkar itu belum dikenal. Kalau sudah dikenal ma'ruf namanya. Ya, ada amar ma'ruf nahi mungkar. Di tempat kita yang baik itu kan ketahuan, yang buruk juga ketahuan. Maka kalau baik suruhlah orang melakukannya, kalau buruk mintalah orang tinggalkan itu. Itu namanya amar ma'ruf nahi mungkar. Paham ya? Oke, di sini qaumun mungkarun. Nah, 1 tamunya dimuliakannya, 2 gara-gara salamnya diterimanya. Ayat yang ketiga. Faragha ila ahlihi faja'a bi'ijlin samin. Ya salam. Bawain apa Bu? Ayam goreng dipotong 24. 12 aja udah kecil. Gimana 24? Ibrahim enggak begitu Bu. Afwan, ibu sudah makan?
Alhamdulillah sudah makan angin. Oh apa? Gak usah ditanya. Muliakan aja lah tamu itu. Kata Allah, diam-diam Ibrahim pergi ke belakang dan diam-diam ting dia bawa apa bu? Dibawain apa? Anak kambing. Astagfirullah. Ya maklum lah ayatnya baru turun lah ya kan. Bawa. Benar-benar lah ibu-ibu deh. Ini udah tua atau memang latah bu? Hah? Bu, anak sapi yang gemuk. Udah dibawain ya Allah ikan teri kecil. Masih mending ini minum aja enggak dikasih ya. Kenapa Allah ceritakan kayak begini? Karena zaman Ibrahim itu belum ada kitab suci. Taurat belum ada, Injil belum ada, apalagi Quran. Kok orang kayak gitu bisa kayak gitu dia? Orang yang belum ada kitab suci aja bisa seperti itu fitrahnya. Ini udah dikasih Quran, udah Nabi akhir zaman, tamunya datang, nggak dibukain pintunya. La ilaha illallah. Siapa sih sebenarnya yang diikut? Ya, kan nggak apa-apa Ustaz. Bukan masalah nggak apa-apa. Ibu itu siapa sebenarnya? Hamba Allah, makhluk Allah atau hamba hawa nafsunya? Tapi kan Ustaz, aku lelah Ustaz. Coba yang datang itu malaikat. Mau ngasih kabar gembira kayak cerita ini nanti. Atau Allah sedang mengetes hambanya, siapa tahu. Ngelihat gembel aja, enggak takut. Biar gembel tapi kan dia ngomong Assalamualaikum. Itu kita ini secepat suuzon kadang ya. Ngelihat orang tuh lihat tampangnya, fisiknya. Ibu pernah nggak lihat ada orang gembel di YouTube yang ngajinya bagus? Pernah lihat? Pernah lihat? Ada orang yang katanya ODGJ tapi ngajinya bagus. Pernah lihat di YouTube? Nah, kenapa ibu nggak ngerasa ya itulah dia yang lagi datang ke rumah saya? Ini asal tahu orang gembel orang ini aja, pasti dia ini orang jahat. Mana ada? Yang jahat-jahat itu sekarang banyak yang berdasi. Ya. Makanya ibu-ibu, bismillah, lihat Quran punya cerita. Nah, cerita-cerita begini itu ya ambil hikmahnya, ambil ibrahnya. Oke ya, kata Allah apa? Pelan-pelan dia ke belakang, nggak perlu heboh-heboh, nggak perlu nanya dulu. Sampean udah makan? Mau makan apa? Yang dikasih pakai cabai apa enggak? 2 karetnya apa 1 aja? Ya banyak betul nanya. Malu lah kawan tuh, ya namanya tamu tuh semuanya malu bu. Ibu siapin aja yang terbaik. Apa yang terbaik? Anggur misalnya. Ada nggak orang yang menolak anggur? Assalamualaikum. Bu, ada nggak tamu ibu suguhin anggur paling mantap? Ditolak? Ada? Nah, kalau enggak pakai situasi durian. Ada yang nolak durian? Ada juga. Kalau gitu pancake-nya. Nah, makanya ibu-ibu berikan yang terbaik. Ternyata ibu berikan yang terbaik nggak dimakan. Masalah nggak bu? Masalah nggak kalau nggak dimakan? Coba, iya. Lanjutkan ceritanya. Lanjutkan kisahnya. Nah, coba bu. Udah disiapkan apa anak sapi gemuk. Itu anak sapi gemuknya bukan digoreng. Dipanggang di atas batu. Bu, kira-kira menyiapkan anak sapi gemuk dipanggang di atas batu itu berapa menit? Nah, itu pun fikihnya sendiri. Kalau bertamu itu jangan pas ada maunya aja. Dia bertamu ke rumah orang udah bawa proposal, dia lihat jam. Ya, masih lama. Mana bapak itu tak keluar-keluar, masih lama ya, masih lama. Bertamu kok ada maunya aja, bertamu aja lah. Coba ibu ke rumah Allah, bertamu ke rumah Allah di Mekah itu. Mau lama-lama apa mau sebentar? Nah, kenapa bertamu ke rumah orang gak maunya cuman ada maunya aja? Ya kan
Itulah dia. Orang-orang ini kadang bertamu tuh, coba lihat zaman dulu. Orang bertamu tuh udah dari jauh datang, disuguhin, dimuliakan. Makanya kalau bertamu jangan pas ada maunya saja. Ya, bertamu itu kan memperpanjang silaturahim. Orang silaturahim tuh udah kosongin semuanya. Dulu almarhum Ustaz Arifin Ilham itu memberikan waktu beliau dalam sebulan tuh pasti silaturahim ke tokoh-tokoh, ke kiai-kiai, ulama-ulama. Kayak beliau memang berikan khusus untuk silaturahim saja. Ya, itu kekuatan silaturahim itu di situ, diperpanjang oleh Allah umurnya. Ya, barang siapa yang ingin Allah perpanjang umurnya, maka sambunglah tali silaturahim. Ya, makanya ibu-ibu kalau mau perpanjang umurnya padahal umurnya 70, rajin-rajin silaturahim. Setiap malaikat mau datang ke rumah, ibu mana? Lagi silaturahim. Di rumah mana itu? Kata malaikat, aku disuruh datang ke rumahnya. Ternyata ibu itu tak ada. Lagi di mana? Silaturahim. Wah, mantap kan? Setiap hari datang malaikat ke rumah ibu. Cuman ibunya lagi nggak ada terus silaturahim. Sering-seringlah silaturahim. Ustaz, masa gitu Ustaz? Itu canda aja ya. Tapi bisa jadi benar, ya, bisa jadi benar. Kenapa ketika Nabi Ibrahim menyuguhkan makanannya ke tamunya tidak makan? Kenapa? Emang tahu dari mana tuh malaikat? Kan awalnya nggak tahu, awalnya cuma gara-gara salam. Awalnya karena Nabi Ibrahim tuh suka memuliakan tamu yang datang, disuguhkan tadi. Nabi Ibrahim sabar memasaknya di belakang, memanggangnya, dan tamunya pun sabar menunggu Nabi Ibrahim. Tapi yang kalau kita baca ceritanya, cerita orang yang nggak penting, akhirnya kita nggak paham. Coba karena kita baca cerita apa tadi, Nabi Muhammad mengundang makan sahabatnya, silakan makan walaupun masakan belum matang. Tapi kalau sudah selesai makan, segera pulang. Nah kalau ini tamunya belum makan, tamunya nggak makan, nggak nyentuh makanan, mulai curiga Nabi Ibrahim. Kok nggak makan ya? Nggak enak kah? Nggak suka baunya kah? Ya kan? Ternyata malaikat yang datang. Oke Bu, berarti tamu nggak perlu cepat-cepat pulang, yang tuan rumah pun harus sabar menjamu tamu. Ustaz, tapi kan nggak dimakan. Emang kalau nggak dimakan, kalau dikasih ke orang-orang ada yang nerima nggak? Banyak. Nggak usah pusing-pusing juga. Kamu tuh ya, aku tuh udah siapin loh. Aku tuh dari kemarin, aku udah masak, aku udah begini. Bu, ibu kecewa tuh kenapa? Karena dia nggak makan. Itulah kenapa harusnya kita lakukan sesuatu itu jangan karena manusia. Kalau melakukan sesuatu karena manusia, ibu bakal kecewa. Tapi kalau melakukannya karena Allah, kamu tak makan, tinggal kasih orang. Kalau orang nggak mau juga, akulah yang makan. Ya kan Bu, sederhana kan? Ibu misalnya beli apa? Beli macam-macam, pakai ojol, abang ojol. Datang ternyata, Afwan, kami udah kenyang, kami udah makan. Waduh gimana dong? Ya udah bawa pulang aja. Kan nggak ada masalah juga. Atau bagi-bagi aja di pos satpam situ. Oh, seneng mereka. Kalau bisa cium tangan ibu, diciumnya tangan ibu. Terima kasih ibu, ya kan? Jadi sederhanakanlah cara kita ketika hidup di bumi Allah ini. Asal kita mau gunakan pedoman apa? Al-Quran. Gak perlu ribet hidup itu. Gak perlu juga ibu mumet. Karena cerita yang barusan, Ibrahim menyuguhkan makanan, ternyata apa? Tamunya tidak menyentuhnya. Oke, lanjut terjemahannya. Maka diberitakan aku kepada mereka. Mereka berkata, Subhanallah, ternyata biar kalau di sisi manusianya dia agak sedih gara-gara disuguhin tak dimakan, tapi tamu yang datang adalah para malaikat yang membawa kabar gembira. Hilang gak sedihnya? Hilang. Itulah pentingnya, muliakanlah tamu. Ini udah dijahatin tamunya, ternyata tamunya ustadz terkenal. Yang banyak orang mengharapkan bisa ketemu dia, dan datang ke rumah ibu cuekin aja. Itu
Itulah pentingnya, jangan pandang bulu, asal dia sudah salam, dia baik-baik, terima aja. Ya. Coba kan, ibu kan nggak punya Instagram. Pas ibu lihat kepoin, anak ibu bilang, Bun, itu Ustadz tuh terkenal banget loh. Serius, kok Bunda nggak tahu? Ya Bunda udah tua. Ustadz itu yang lagi viral-viralnya sekarang. Oh baru ibu tahu, astagfirullah, tahu gitu Bunda, baru nyesel kan? Makanya nggak usah pandang bulu, pokoknya tadi ketahuan dia orang beriman, dia datang baik-baik, dia mau menunggu dengan sabar, nggak marah-marah, baikin aja dia. Makanya konon di zaman Turki Utsmani dulu, mereka ketika ada tamu yang datang ke rumahnya disuguhin 2 air minum, yang satu kopi, yang satu air putih, air minum lah. Kalau dia minum kopi itu tandanya dia sudah makan. Kalau dia minum air putih duluan berarti dia belum makan. Jadi sang tuan rumah pun pandai. Selalu kalau datang ke rumah ibu suguhin dua-duanya selalu minum. Biar bingung ibu. Ustaz, udah makan belum? Ya kan? Tapi subhanallah, kan gak mungkin orang lapar minum kopi. Kopi itu biasanya diminum saat sudah perut terisi. Itu pinter juga itu cara mereka dulu bagaimana mengetahui tamu tanpa harus bertanya, sudah makan belum? Kan malu dia jawab. Tapi kalau ibu kasih nasi Arab, nasi mandi, wah susah orang nolak. Ya enggak Bu? Cuman saya enggak punya duit Ustaz. Ya udah itu masalah ibu lah. Tapi kalau ibu memuliakan tamu berarti ibu adalah orang yang beriman. Ibu itu tandanya orang beriman itu memuliakan tamu. Kata Nabi, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim dhaifahu. Siapa yang percaya pada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Ya, konon di Jepang orang kalau mau bertamu semua ditanya dulu, gimana mau makan apa enggak, minum apa enggak, jam berapa, harus on time karena time is money. Kita nggak perlu Bu, ya. Makanya ibu-ibu itu subhanallah ya, rumah ibu-ibu itu udah siap kapanpun menerima tamu. Buktinya di meja ruang tamu itu ada banyak macam makanan kan? Ada air minum, ada makanan, cuman pastikan selotipnya dibukalah dulu. Kasihan tamu, silakan makan. Dia buka selotipnya dicari, enggak nemu-nemu gitu kan? Saya enggak bisa lagi. Ya, pengalaman Ustaz enggak ya. Ya, tolong pastikan ya. Udah kasihan dia. Oke, Bu, lihat cerita apa tadi? Memuliakan tamu, enggak perlu ibu harus nanya macam-macam, asal sudah ketahuan kodenya memberi salam. Ada enggak maling pakai salam? Waalaikum, ada? Ada? Oh ada juga. Itu derita ibu lah itu. Ya, subhanallah juga tamunya tamu syar'i gitu lah ya. Tamu syar'i itu Bu ya. Bukan tamu syar'i, maling syar'i ya. Oke, sampai di mana tadi kata Allah akhirnya dia dapat kabar gembira. Singkat cerita ibu sendiri langsung baca ceritanya nanti. Sekarang kita loncat ke surat An-Nur. Tadi kita ingin ambil bagian dia memuliakan tamunya saja. Ya, walaupun tak dimakan hasil yang disuguhi, yang dimasakin, dia nggak kecewa. Kenapa? Karena dia melakukan semua itu bukan karena manusia. Lakukanlah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, surat apa tadi? An-Nur. Cerita tentang ayat 20 berapa? 28? 28 dulu. 28 dulu ya. Dan jika silakan fa illam tajidu, di dalam apanya itu mana? Di dalam rumah ya. Jadi ibu berkunjung ke suatu rumah, tapi ibu tak menemukan ada orang di dalamnya. Bukan berarti tak ada, mungkin lagi bobo, mungkin lagi di kamar mandi, mungkin lagi di kebun belakang. Ibu kan tak nemuin dia. Tapi rumah itu ibu tahu rumah dia. Nah, maka bagaimana etikanya? Nah, ingat Bu ya, pintu rumahnya terbuka, cuman tak ada orang. Ibu dalam hati ini tak ada orang atau memang lupa dikunci? Allah bilang, jangan kau masuk sebelum kau diberi izin. Ibu nggak perlu bikin tulisan tadi itu, tidak boleh masuk, nggak perlu. Terus gimana dong Ustadz kalau begitu? Ajarkan aja Quran ini ke anak-anak.
Ayat ini, ayat yang tadi, ayat yang sebelumnya, ajarkanlah Quran. Sekiranya anak-anak itu mendapatkan ayat yang barusan, yang tadi dan yang sebelumnya, sejak mereka kecil, insya Allah sampai tua mereka bisa amalkan itu. Tapi karena anak-anak nggak pernah diajarkan Al-Quran, akhirnya mereka nggak tahu etika dalam hidup itu. Coba saya tanya, Bu, penting nggak anak-anak itu belajar berhitung? Penting. Lebih penting mana ibu mengajarkan dia berhitung atau mengajarkan anak-anak cara menggunakan kalkulator yang benar? Ayo jawab. Hah? Sama-sama berhitung. Penting nggak? Ngajarin. Tadi kan ibu bilang kan penting belajar berhitung kan? Dengan mengajarkan anak menggunakan kalkulator yang benar, penting mana? Sama pentingnya. Serapil tanya ibu-ibu. Bu, Al-Fatihah berapa ayat? Hurufnya ada berapa? Oke, kalau pertanyaannya ada berapa huruf pada surat Al-Fatihah, itu berhitung apa bukan? Nah, gunakanlah ilmu berhitungnya, gunakan. Kenapa diam? Ngapain belajar berhitung? Disuruh ngitung surat Al-Fatihah berapa huruf aja jangan diam semua. Sekarang kalau Israel bilang begini, coba lihat di Google, tulis jumlah huruf di surat Al-Fatihah. Coba cari. Mulai langsung kan, suruh ngitung nggak mau, suruh cek mau. Penting mana sekarang? Ceklah Bu, bukalah. Di internet, di Google, jumlah huruf di surat Al-Fatihah. Ya, disuruh ngitung nggak ngitung, disuruh lihat Google nggak juga. Ngapain belajar kalau begitu? Bukankah setiap pagi ibu membaca Allahumma inni as'aluka ilman? Ilmu itu yang bermanfaat. Kalau nggak ada manfaat untuk apa? Mubazir waktu ibu SD dulu belajar berhitung, ternyata nggak kepake juga ilmunya. Ya juga Ustaz ya, enggak loh Ustaz. Terus dipakai di mana? Ibu lihat aja orang-orang di kasir itu pakai kalkulator atau pakai ilmu berhitungnya. Mending ngajarin cara menggunakan kalkulator yang benar. Udah kelas belajar perkalian aja tunggu kelas 4 dulu. Udah gitu hafalnya tunggu kelas 6 lagi. Udah gede dia nggak dipakai sama sekali ilmunya. Terus les-lesnya dulu waktu SD itu untuk apa? Mubazir. Kalau ilmu yang seperti itu bisa ada percepatan Bu. Untuk paham bahasa orang saja 2 minggu pernah dilakukan oleh sahabat Nabi. Belajar bahasa asing. Berapa bulan selesai. Belajar matematika berapa bulan selesai. Tapi untuk apa sampai 5 tahun, 6 tahun belajar berhitung? Tapi belajar Quran dikasih 1 jam. Disebut huruf alif ba ta sampai ya yang benar. Jangankan 1 jam. Ibu udah 30 tahun pun tidak kelar-kelar tuh urusan makharijul huruf. Kalau urusan ilmu dunia mah gampang. Dipercepat pun silakan, tidak ada masalah. Yang penting ada ijazah kan? Ya enggak? Biar nggak pinter punya ijazah diterima nggak dia? Bu, punya ijazah walaupun nggak sekolah, bisa nggak dia? Bisa nggak? Bisa di Indonesia. Ditanya ini palsu, enggak kata yang jual ini asli Pak. Ingat ya, ilmu-ilmu selain Quran itu bisa percepatan. Bisa dipercepat, bisa dipersingkat belajarnya. Tapi untuk Quran nggak bisa. Bu coba belajar tahsin 1 jam, dapat berapa ayat? Fatihah aja 3 bulan. Pun belum kelar juga. Makanya mengapa tak belajar Quran? Terus anak-anak saya gimana Pak Ustaz? Ya ibu lah kok nanya Israfil. Cucu saya Ustaz, udah belajarnya mahal, SPP-nya mahal, uang masuknya mahal. Ayat begini aja baru turun sekarang, ibu udah tua. Harusnya ayat ini mereka yang dapat waktu kecilnya. Supaya mengerti ada etika, ada rumah, tak ketemu sama orangnya, tak ketemu penghuninya, tidak boleh masuk. Dan kau tak boleh masuk walaupun terbuka pintunya sebelum dikasih izin. Itu asyiknya kalau belajar Quran.
Anak-anak main game, ibu, anak-anak main game itu sebulan bisa main game atau dalam beberapa jam udah pintar main game? Berarti kan sangat cepat untuk dia bisa menguasai gadgetnya dan gamenya. Mengapa diperlama-lama, dilama-lamain? Akhirnya kurikulum kita banyak mubazirnya. Qurannya nggak ngerti sama sekali. Buktinya kita. Ayatnya udah dari dulu sama, turunnya zaman Nabi juga. Pas di Al-Falah rasa-rasanya baru tuh turun. Ya gimana lagi? Nah gimana? Habis ini mau ngasih tahu cucunya atau ibu simpen-simpen sendiri ayatnya? Oke, lanjut ayatnya Bu. Kata Allah, tidak boleh kalau kalian tidak ketemu sama yang punya rumah, tidak boleh masuk sebelum diberi izin. Terus? Nah, Allah ajarin caranya. Kalau disuruh pulang, pulanglah. Jangan bohongin orang yang kayak tadi itu. Kata ibu lagi bobo. Nggak usah. Ibu nggak sadar ngajarin anak bohong. Bilang, kata ibu, nanti lagi datangnya ya mas, habis asar. Ibu mau istirahat. Boleh, jujur aja sekalian. Lebih mantap yang mana? Bohongin dia biar nggak datang atau suruh datang? Kalau dia serius mau datang, dia datang. Tapi biasanya apa kalau nggak serius? Dia pergi aja, nggak ada waktu. Karena apa? Karena datang itu dia memang ada butuhnya aja. Pas nggak butuh nggak datang. Disuruh nanti aja habis asar atau besok lagi ya. Diajarin kok sama agama. Kalau dia juga ngerti agama, disuruh pulang. Jangan ngotot, tapi harus sekarang. Lah Anda yang butuh, kok harus maksa-maksa sekarang? Sabar dong makanya. Kayak kita doa sama Allah lah. Ketika kita butuh banget, apakah langsung Allah kabulkan? Allah mau lihat keseriusannya dulu. Belum kerja udah minta gaji. Kan agak aneh orang kayak gitu kan. Tunjukkan dulu kinerjanya, insya Allah nanti akan diberikan hasil dari apa yang sudah dikerjakannya. Fair Allah tuh. Begitu juga Allah ajarkan demikian. Kalau disuruh pulang, pulanglah. Mengapa? Lanjut. Silakan Bu. Silakan lanjut terjemahnya. Hilang ayatnya. Kata Allah itu lebih suci bagi kalian. Hati kita juga enak. Dia juga yang mau gimana, dia yang tamu. Iya dia sudah salam. Tapi kalau kita katakan pulang, dia harus pulang. Kita juga lebih enak kan. Ini ibu terpaksa. Siapa sih yang datang? Assalamualaikum. Pak pulang dulu Pak ya. Nanti lagi Pak datangnya Pak. Boleh. Ibu itu mau istirahat kok. Makanya Quran tuh atur jam kapan saja yang harus izin sama ibu. Sebelum subuh, habis zuhur, habis isya. Itu diatur oleh agama. Diatur oleh Allah. Diatur di dalam Quran. Andai saja kita mau menggunakan Quran. Tapi sayangnya kita jarang yang mau menggunakan Quran sebagai pedoman dalam menjalani kehidupan. Oke, lihat ayat sebelumnya sekarang. Ayat sebelumnya berapa berarti? 27. Silakan. Oke, Allah aturkan rumah tetangga terbuka biar dia CS ibu, temen ibu, tetangga samping rumah. Allah katakan tidak boleh masuk sebelum izin dan memberi salam. Ustaz, tapi aku udah salam tengah kenyelonong. Tidak boleh. Biar rumah teman ibu. Coba sekarang. Orang itu dituduh pelakor. Asal nyelonong masuk ke dalamnya. Bawa lagi kamera wartawan. Akhirnya diviralkan. Rusak bangsa ini. Rusak bangsa ini gara-gara kita sendiri. Tapi Ustaz, dia selingkuh Ustaz. Mau dia selingkuh, mau dia bukan urusan ibu lah.
Maka kata Nabi Muhammad, ketika ada orang dia sudah mengunci pintu kamarnya dan dia bermaksiat di dalamnya, ketahuilah dia masih malu dilihat sama Tuhannya. Ini orang udah kunci pintu, dilobangin pintunya, diintip lagi ngapain? Ini akhlak dari mana kayak begini? Islamkah begitu? Nyari kesalahan orang Islamkah kayak gitu? Ternyata yang merusak Islamnya kita sendiri. Kenapa? Karena ada ayat yang kita tinggalkan. Itu Islam. Gak boleh nyari-nyari salah orang itu. Apalagi ngintip rumah orang, apalagi gedor rumah orang. Mungkin itu yang dipakai kemarin sama yang menangkap Ustaz Farid. Nggak di rumahnya, lagi jalan pulang dari masjid, nggak nyampe ke rumah. Yang jemput Ustaz mau berangkat di Cirebon, bilang nggak ada di masjid. Lah anaknya bilang tadi di masjid, loh nggak ada. Oh hilang Ustaz. Mungkin dia juga pakai ayat. Mau masuk rumah harus izin. Ya, ini kan nggak di rumah, di mana? Di jalan. Culik Ustaznya. Jangan-jangan dia belajar ngaji juga kan? Ini kita udah belajar Quran. Harusnya ada perubahan. Anak-anak yang harus tahu Bu. Mentang-mentang itu rumah temennya, masuk nyelonong aja. Kan kaget. Kalau ada aurat yang sedang tersingkap, ada aurat yang belum tertutup, kan itu bahaya. Makanya Quran ajari, biar rumahnya tidak dikunci, biar tidak ada pintu sama sekali, hanya cuma gorden doang, tidak masalah. Ayatnya tetap berlaku. Tidak boleh masuk rumah orang lain sebelum dapat izin dan sebelum memberi salam. Lanjut terjemahannya. Nah, Allah bilang biar kamu ingat ayat ini. Ini surat cahaya, Bu. Ya, jadi rumah orang punya etikanya. Bagaimana kalau ibu mau masuk rumah ibu sendiri? Bu, gimana ibu mau masuk rumah ibu sendiri? Ini kan rumah orang. Tadi ayatnya, apabila kalian tidak melihat bertemu dengan penghuninya, maka tidak boleh masuk sebelum kamu dapat ibu yang punya rumah masih di luar, emang ada di dalam penghuninya? Oh setan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu berani masuk? Berani masuk? Oh gak Ustaz. Makanya itu pun diatur oleh agama. Ya, cuman bukan di ayat ini, di ayat satu lagi. Subhanallah Ustaz, ya ada semua Ustaz, ya ada. Ayatnya masih OTW. Bu, sebenarnya Bu, di Quran ini mau problem, mau apapun juga ceritanya ada di Quran. Cuman membutuhkan ibu-ibu yang pingin kepoin ayat-ayat itu. Makanya nggak usah berantem sama orang. Ya, gak usah berantem sama orang. Ini bid'ah, anti, akhi, ukhti, antu, kayak ibu kayaknya itu. Ya Allah ribet betul jadi orang. Ibu baca surat Yasin Bu hari Jumat. Iya. Ibu harusnya baca Al-Kahfi. Emang kenapa kalau baca Yasin? Bu nggak ada sunnahnya Bu. Gitu ya. Kalau nggak ada sunnahnya nanti bid'ah. Itu lagi berebut-rebut. Ibu ditanya surat Yasin berapa ayat? Berapa ayat? Surat Yasin itu totalnya berapa ayat? Hah? 83. Ibu kok tahu Yasin dari mana? Dulu pernah baca Yasin kan? Dulu pernah baca Yasin kan? Yang paling ibu sukai dari surat Yasin waktu dengar ayat apa? Kun? Kenapa senang dengan kun fayakunnya? Kenapa orang suka kalau baca Yasin kalau saya dengar kun fayakun dah senang? Oh, udah mau habis. Itulah ibu-ibu. Mendengar kun fayakun udah mau habis saja. Bu, sebenarnya emang salahnya di mana orang baca Yasin malam Jumat? Ibu kalau ditanya Yasin nggak paham, kenapa suruh orang berhenti baca Yasin? Biarin aja lah dia baca Yasin. Ibu-ibu emang paham Al-Kahfi? Paham Al-Kahfi enggak? Kita coba tes sebentar ya, sebentar aja. Buka surat Al-Kahfinya, nanti balik ke surat Al-Nur. Ya. Buka surat Al-Kahfi.
ayat 18. Iya, surat 18, ayat 18. Silakan Bu. Fatahsabuhum ayqadhan wa hum ruqudun wa nuqallibuhum dhatal yamini wa dhatal shimal wa kalbuhum basitun dhira'ihi bil wasid law ittala'ta 'alaihim lawallaita minhum firaran wa lamulita minhum ru'ba. Benar ayatnya Bu? Betul? Oke, bacakan bagian awal ayat itu, terjemahan awal ayat. Bismillah. Oke, sampai di situ aja Bu. Ulang lagi Bu. Sekali lagi diulang. Nah, wahai yang baca Al-Kahfi, udah paham belum bagian ayat itu? Katanya udah baca Kahfi. Kan udah 3 kali dibacakan terjemahnya. Nah, mau dengar terjemahan yang keempat kalinya? Bacakan yang keempat kalinya. Iya, apa artinya? Sebenarnya tidur apa enggak? Oh, tidur. Tapi hah? Apa? Terus kalau engkau? Itu kan sama dengan kasus pohon hijau yang dulu di awal kita ngaji kan? Ibu masih ingat nggak pohon hijau yang dulu awal-awal ngaji itu? Masih ingat? Masih ingat nggak? Oh, yang mana Ustaz? Yang surat Yasin. Bingung kan? Itulah Al-Kahfinya belum ngerti, tiba-tiba udah nyalahin orang aja yang baca Yasin. Janganlah. Oke, coba lihat Yasinnya. Lihat Yasinnya. Halaman terakhir. Ayat 80. Alladzi ja'ala lakum minasy syajaril akhdari naran fa idza antum minhu tuqidun. Ketemu? Halaman terakhir ayat 80 surat Yasin, surat nomor 36. Bu, surah nomor 36. Halaman berapa? Kasih tahu Ibu itu. Nah, jangan malu nanya temannya. Nanti buka indeks, tak ketemu indeksnya, sedih lagi. Oke, bacakan terjemahannya. Alladzi ja'ala lakum minasy syajaril akhdari nara fa idza antum minhu tuqidun. Apa artinya, Bu? Yang di belakang. Oke, yaitu Allah yang jadikan api untukmu dari kayu yang hijau. Allah jadikan api untuk Ibu dari apa, Bu? Bu paham nggak artinya itu apa, Bu? Belum. Terus kenapa udah nggak baca Yasin lagi? Kenapa yang dibaca Al-Kahfi Yasinnya belum paham? Kenapa berpindah ke Al-Kahfi padahal Yasin belum selesai dipahami? Bu, yaitu Allah yang menjadikan api untukmu dari... Emang api dari apa, Bu? Dari kayu apa? Kayu kering. Ibu salahin Quran dong. Quran bilang dari apa?
Terus apa artinya? Dari pohon-pohon. Allah bilang ya itu tadi. Bu, engkau mengira mereka itu tidak tidur, padahal mereka tidur apa? Enggak. Terus tadi Al-Kahfinya apa? Dan engkau mengira mereka tidak tidur, padahal mereka tidur. Tidur apa enggak? Terus mengira mereka tak tidur itu apa arti? Ustaz nggak nanya terus, Ustaz jawab aja lah. Ibu lah itu masalahnya, udah ngaji tidak paham diulang-ulang lagi terus. Makanya bukan belajar, tadabbur. Tadabbur itu apa Ustaz? Ya difikirkan lah ini apa artinya. Ya kami baca Arabnya Ustaz, lah ngapain juga dibaca Arabnya nggak paham. Udah nggak paham dibaca lagi. Kan pahala Ustaz. Nah itulah masalahnya lagi Bu. Ibu ngejar pahala tapi tak paham. Kalau begitu anak-anak biarin aja lah dia. Nggak usah selesai sekolahnya. Ngapain dipaksa-paksa harus paham. Mau nggak Bu? Anak ibu yang penting selesai aja dapat ijazah aja dia. Tapi nggak ngerti apa yang dipelajari. Mau gitu? Enggak. Ibunya kok bisa gitu? Ibunya boleh nggak paham Yasin, nggak paham Kahfi. Tetap aja dibaca. Anaknya nggak boleh. So, jangan galak-galak, nggak galak. Kan Ibu gimana rasanya kan? Nah, gimana Bu? Paham nggak tuh? Dan yaitu Allah yang menjadikan untukmu api dari kayu yang hijau. Kayu hijau itu apa? Lanjutkan terjemahannya. Maka seketika itu kamu nyalakan api dari Jawaban yang pertama, dia lupa lagi, tapi dia udah nyari. Oke, nggak apa-apa Bu, tenang. Huruf. Berapa? 140? 41? Tidak. 141? Ibu jangan tertipu sama teman Ibu.
Selama ibu belum menghitungnya sendiri, nggak usah percaya dulu. Ibu tuh sukanya dengar kata orang, itu langsung disampaikan. Makanya ada bapak-bapak tuh kan ceritanya, dia mau masuk ke kerumunan, orang kerumun tuh kan, orang kerumunan banyak, dia bilang gimana caranya saya bisa sampai ke titik kerumunan itu. Minggir, anak saya itu yang kecelakaan katanya. Pas nyampe di depan monyet yang kecelakaan. Malu sendiri dia, karena bukan dia sendiri yang melihat awalnya, cuman dia nyari cara gimana. Maka ibu jangan terkecoh dengan teman ibu, kalau ibu belum mendapatkannya sendiri. Itu tandanya ibu keren. Jawaban pertama, jumlah huruf pada suratul Fatihah 139 berdasarkan penemuan ibu yang pertama. Yang lain? Berapa? Ibu yang lain terus diam aja. Emang diam bisa dapat jawaban? Ngitungnya lama, kan Al-Fatihah doang. Ya tanya lagi, ibu lihatlah. Ayo, 100 berapa? Nah lihat, jawaban pertama 139, jawaban kedua 143. Kita akan tunggu jawaban ketiga, lihat aja. Enggak, sekarang. Ngapain harus nunggu minggu depan? Ya alhamdulillah. Bu, kenapa ibu anteng nungguin orang jawab? Kenapa ibu enggak? Hah? Ya hitunglah. Al-Fatihah doang loh. Al-Fatihah doang, Bu. Ngitungin uang 1 juta itu berapa lembar? Tuh lihat kan? Ada yang berpendapat 143. Padahal kalau ibu hitung sendiri aja bisa. Masih juga mau pakai orang. Israfil tadi nanya, apalah manfaatnya? Penting mana belajar berhitung sama belajar menggunakan kalkulator dengan benar? Belajar penting mana? Nah sekarang berubah jawabannya. Tadi udah kekeh, belajar berhitung penting. Kalau belajar berhitung penting, ini tantangannya. Hitung huruf pada surat Al-Fatihah. Yang setiap hari 17 kali diulang-ulang minimal. Itu saja yang kita nggak mau. Tapi kan nggak penting Ustaz. Kata siapa nggak penting? Bukankah kata Rasulullah SAW, man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanah. Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka dengan dia membacanya itu mendapatkan 1 pahala. Wal hasanatu bi'ashri amsalihha. Dengan 1 kebaikan itu oleh Allah dilipat menjadi 10 kali lipat. Itu yang membaca 1 huruf dari Quran. La aqulu alif lam mim harf walakin alifun harf wa lamun harf wa mimun harf. Aku tak mengatakan alif lam mim 1 huruf, tapi alif itu 1 huruf, lam itu 1 huruf dan mim 1 huruf. Ada berapakah huruf pada suratul Fatihah? Ya, nunggulah ya. Alhamdulillah. Berapa? Sudah 2 tadi kan, 139 dan 14. 4 berapa tadi Bu? 43. Ayo Bu, berapa lagi Bu? Ada yang mau jawab? Sama juga ngitungnya, ya Allah. Kalau ngitung duit, ya Allah. Hitung duit mah cepat. Hitung huruf doang. Berapa? Udah, tetap ya. Mantap, 139. Ibu jangan tertipu. Ibu hitung aja sendiri. Udah 2 loh jawaban, 143, 139. Ibu masih kekeh juga, jangan tertipu. Jangan karena teman ibu harus temukan sendiri. Itu kan jawaban ketiga. Udah muncul jawaban ketiga. Yang itu 143, itu 142. Yang pertama 139. Naik berapa angkanya? 39, 42, 43. Ada lagi yang lain? Ayo bismillah.
Mau disuruh Fatihah yang dihitung apa Al-Baqarah sekalian? Fatihah aja. Emang berapa menit sih ngitung huruf di Al-Fatihah itu? 1 jam. Alhamdulillah. Terima kasih nenek-nenek. Ustaz ngerjain? Enggak, serius. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Berapa? Nah, jawaban keempat. Biarin aja, terus. 136, 139, 142, 143. Ya Allah, Bu. Mubazir aja lah kita bayar duit banyak-banyak belajar matematika. Gak mubazir lah Ustaz. Berapa Bu? Ada yang 1 berapa tadi? 3? Ada 1 4? Ada 1 4? 1 lagi? Udah? Ibu dapat berapa? 139. Ibu 139. Ibu masih 143? Nenek-nenek dapat berapa? 135? Dapat berapa, Nek? Bu. Nah. Hitunglah. Ibu akan bisa menghitung setiap hari pahala Fatihahnya doang. Ibu dapat berapa itu Ibu akan dapat. Karena harus dikalikan dengan 10, dikali dengan 17 kali. Ibu tahu pahala Fatihah dalam sehari itu udah ngerti. Dikali setahun, dikali 60 tahun umur Ibu. Itu baru Fatihahnya doang loh itu. Andai Ibu tahu Quran itu berapa hurufnya, Ibu tahu setiap 1 kali hatam berapa pahala Ibu. Kalau Ibu mau tahu, karena Allah yang ngasih tahu. Semuanya Allah hitung. Allah kasih tahu di mana? Allah kasih tahu dalam surat yang tadi kita baca itu. Juga dalam surat An-Nisa Allah kasih tahu juga. Dah. Selesai. Berapa? 100 berapa belas? 100 berapa belas? Kok 100 berapa belas? 139 Ustaz. Ngitung lagi dia. 1, 2, 3. Ya udah, nggak ada lagi yang mau jawab. Terus minta ya, yang mazhabnya 139, coba dihitung. Kalau saya selesai baca Fatihah sekali, berarti pahala buat saya berapa poin? Sekali 10 jadi berapa? 1000. Kalau yang 143 huruf berarti dapat berapa? Minimal Fatihah dibaca sehari berapa kali? Oke. Berapakah yang 139? Berapakah yang 143? Dalam sehari 17 kali dia baca. Berapa poinnya? Berapa poinnya? Berapa poinnya? Kalkulator, kan? Kalau tahu kalkulator lebih manfaat, ngapain belajar berhitung? Mending ajarin belajar berkalkulator. Mubazir waktunya. Cobalah, udah disuruh kalkulator aja nggak mau pakai. Ayo coba. Yang 139 dengan yang 143 dalam sehari minimal Fatihah 17 kali, berapa jawabannya? Berapa? 2.000 doang.
Oh 2000 doang. Ibu sekali baca 1000 tadi? Ibu sekali baca Fatihah ada 1000 poinnya. Kali 17 kali waktu 2000 doang. Nah, kan manfaat mana kalkulator atau berhitungnya? Ngajarin anak menggunakan kalkulator yang benar daripada suruh menghitung, habis duit buat les doang, nggak kepake juga ilmunya hari ini. Kita tiap pagi Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Oke, kalau ibu sudah tahu dalam sehari ibu punya sekian ribu pahala hanya dari Fatihah saja, dalam setahun ibu bisa hitung kalau ibu mau. Sama dengan ibu menghitung anggaran, menghitung keuangan, cash flow, uang masuk dan uang keluar ibu. Siapa bilang nggak bisa? Bisa. Kenapa? Karena kita sedang bisnisnya dengan Allah. Ibu kalau ngaji bisnis sama siapa, Bu? Ibu ngaji bisnisnya sama siapa? Siapa yang tawarin pahala tadi setiap 1 urus 10? Nah, ibu mau nggak bisnis sama Allah? Kenapa nggak mau hitung-hitungan? Diizinkan untuk ibu, cuman ibu nggak mau. Tapi giliran sama orang. Itulah kita. Kenapa? Karena nggak tahu Quran. Emang di Quran ada, Ustaz? Ada di Fatir. Mau lihat suratnya? Buka surat Fatir. Surat Fatir yang mana, Ustaz? Sebelum surat Yasin. Bukalah. Oke, cepat. Waktu kita sedikit lagi. Ustaz jangan galak-galak. Enggak galak. Enggak pernah galak. Ayat 29. Silakan. Innal ladzina yatluna kitaballahi Bu, Allah bilang perdagangan loh. Allah bilang perdagangan yang tidak. Emang ibu lagi berdagang apa sama Allah? Emang lagi ada perdagangan apa, bisnis apa sama Allah, Bu? Apa? Apa aja? Baca Quran. Ibu nggak pernah tahu kan, nggak pernah sadar kan ibu yang ngaji-ngaji itu sedang berdagang bisnis sama Allah kan? Bisnis kan ada untung rugi bahasanya. Kalau Israfil minta tadi hitung itu bukan masalahnya Israfil ngerjain ibu, enggak. Setiap satu huruf Allah tuliskan untuk ibu-ibu 10 pahala. 10 poin. Setiap satu huruf dari Quran, bukan dari WA. Ibu sebenarnya bisa ngumpulin banyak kalau ngajinya banyak. Udah ngajinya enggak banyak, enggak tahu juga jumlahnya. Insya Allah surga Firdaus. Kata siapa surga Firdaus? Ya kan kita husnuzan pada Allah. Nabi Muhammad tahajud itu pernah Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran. Ayo siapa yang pernah? Terus tiba-tiba pengen sama Nabi. Nabi Muhammad itu tahajudnya dari habis Isya sampai jelang subuh. Kita tahajudnya jelang azan subuh. Nabi Muhammad berhenti beberapa sejenak sebelum azan subuh berkumandang hanya untuk beristighfar. Kita sejenak sebelum azan subuh buru-buru mau witir. Terus tiba-tiba ya Allah bersama Rasul di surga Firdaus. Itu ngarep atau serius? Serius atau ngarep? Kalau ibu serius ngajinya, insya Allah hari ini sudah hafal 30 juz, 60 hizb. Tapi Yasinnya, pohon hijaunya, kayu hijaunya, wallahu a'lam.
Al-Kahfinya dikira nggak tidur, padahal tidur. Wallahu a'lam. Bu, apa yang harus kita lakukan? Belajar Quran atau sibuk ngomongin orang? Ikra atau nanya? Ikra atau nanya? Ibu hafalkan Az-Zariyat tadi. Ada tamu yang datang, beri salam, ibu muliakan dia. Ibu hafal di surat An-Nur tadi. Ada yang mau masuk Al-Ahzab tadi. Ada yang makan, ibu bertamu ke rumah orang, habis makan langsung pulang, nggak usah banyak-banyak perpanjang kata-kata, perpanjang obrolan. Ibu hafal ayatnya, ibu amalkan ayatnya, insya Allah nggak akan lupa selama-lamanya. Tapi kalau cuma tahu doang, seneng doang, udah nggak diamalin, itu lupa. Ya, oke, kita tutup. Buka An-Nur lagi. Ya, buka surat An-Nur. Barusan surat apa, Bu? Fatir. Apa bisnisnya tadi yang pertama? Yang kedua? Yang kedua apa? Yang kedua apa? Sholat. Yang ketiga apa? Bu, kalau baca Quran pahala satu hurufnya berapa? Kalau infak pahala satu sennya berapa? 1 rupiahnya berapa? 70. Belum tahu juga. Terus selama ini nggak bisnis sama Allah pasti ya? Ibu waktu ngeluarin infak tuh bisnisnya nggak sama Allah berarti ya? Iya. Terus tahunya berapa dapat pintungnya? Kan Allah yang hitung, Allah udah kasih tahu. Oke, emang kalau sholat pahalanya berapa? Bukan masalah di masjid, sholatnya. Bukan berjamaahnya, sholatnya. Ibu emang di rumah berjamaah? Sendirian kan? Ayo, pahala sholatnya berapa? Pahala sholat ibu itu tergantung lah ibu baca panjang pendeknya. Ini teriak itu trikul ya. Coba ibu sekali-sekali baca surat Al-Baqarah waktu sholat. Pahalanya banyak enggak? Berapa? Nah, kan nggak tahu juga. Pakai aja internet. Ya memang nggak apa-apa. Ya Allah bilang perdagangan yang tak akan merugi. Ya itu yang ibu harapkan. Maka Allah kasih 3 perdagangan, 3 bisnis. Yang pertama apa? Baca Quran. Yang kedua apa? Sholat. Maka sholat ibu itu tergantung ibu yang baca yang pendek. Kalau baca Inna Atayna aja beda sama yang baca Amma Yatasalun. Ustaz, emang Amma Yatasalun berapa hurufnya? Ya hitung aja lah sendiri. Kalau ibu mau kurang kerjaan Ustaz, enggak, sekali hitung udah cukup. Ibu catat di bawahnya Amma Yatasalun sekian hurufnya. Ibu tahu nggak Imam Syafi'i di zaman waktu beliau hidup beliau sudah menghitung jumlah huruf di dalam Quran. Kalau ibu tahu berapa jumlah huruf dalam Quran, sekali hatam ibu udah tahu poin yang Allah simpankan buat saya. Cuman kan ibu tahu banget, saya hatam Qurannya belum sekali, kan? Oke ya, buka An-Nur 61, waktunya udah habis. Cepat. Oke ya Bu, berapa bisnisnya sama Allah? Ibu boleh hitung-hitungan enggak? Boleh. Mau hitung apa enggak? Kalau mau hitung aja sendiri nanti di rumah. Ya. Kalau tentang berapa untuk infak itu dikali dengan 700. Kalau urusannya duit, urusannya dikali 700. Kalau urusannya ngaji dikali 10. Bisa. Pakai kalkulator lebih cepat. Makanya mending ajarkan anak-anak menggunakan kalkulator dengan benar. Bukan mengajarkan ilmu berhitung. Mumet sendiri dia. Ya, oke, ayat 61 silahkan dibaca surat An-Nur. Udah habis nih waktunya nih, cepat. Oke, Bu. Pertama orang buta, kedua orang, ketiga orang. Kata Allah, tidak ada halangan bagi yang buta, yang pincang, yang sakit, dan juga bagi dirimu makan di rumah-rumahmu. Bu, boleh nggak orang buta makan di rumah ibu? Boleh nggak orang pincang makan di rumah ibu? Orang sakit?
Kenapa banyakkan orang ngundang yang buta? Kenapa yang buta, yang pincang, yang sakit sering dikali dikucilkan? Ibu kalau arisan punya teman pincang diajak nggak? Kalau punya orang teman buta diajak nggak? Teman sakit diajak nggak? Itu kan mulai ibu. Allah bilang nggak apa-apa. Kok kita sendiri kalau banyak betul alasannya. Makanya mau pakai Quran atau pakai hawa nafsu. Ini temannya lagi yang buta datang kondangan, ibu diem-diem aja. Temannya datang kondangan buta, temannya pincang datang kondangan buta. Buta, pincang, sakit datang ke kondangan. Ibu biarin aja dia makan sendirian. Kenapa? Kalau yang pincang diajak jalan bareng ibu, jalannya pelan. Kalau yang buta sama ibu, nanyanya banyak banget. Ya dia nggak lihat, dia nanya lah. Kenapa Allah atur yang kayak begini? Allah tuh tahu perasaan mereka. Maka Allah bilang, nggak ada halangan. Tidak ada halangan bagi yang buta, yang pincang, yang sakit. Ibu tahu nggak sih? Orang sakit itu udah sedang sakit. Ibu bikin piringnya sendiri. Ibu cucinya khusus lagi. Ibu taruh dia makan di pinggir sono. Bu, udah sakit dibikin sakit sama ibu. Itulah manusia. Karena nggak mau gunakan Quran, akhirnya semuanya hawa nafsu. Allah jaga perasaan mereka. Cuman kita yang matanya melek begini kayak orang buta. Gak pernah tahu apa isi kitab suci sendiri. Makanya Quran itu harus turun. Diajar kita semuanya. Yang membedakan kita dengan mereka sebenarnya bukan karena fisik kita, tapi hati kita, ketakwaan kita. Itulah kalau kita mau gunakan Quran dari dulu. Kan betapa subhanallah, dia pincang tapi dia dianggap di tengah masyarakat. Dia mungkin buta tapi tetap dianggap oleh masyarakat. Kan enak rasanya. Cuman kebanyakan kita orang-orang seperti itu mereka harus terpinggirkan, dikucilkan. Kayaknya nggak ada teman. Kata Allah nggak apa-apa. Makan bersama kalian itu nggak apa-apa. Kenapa urusan makan lagi diatur oleh Allah? Karena kalau nggak makan kalian mati. Kalian sakit, maka Allah atur. Di rumah kalian boleh nggak mereka makan? Di rumah bapak kalian boleh nggak? Rumah ibu kalian? Nggak enak lah. Dia buta, dia pincang, nggak enak kalau bawa ke rumah ibu, nanti ibu ribet. Allah bilang nggak apa-apa. Di rumah saudara laki-laki kalian? Di rumah saudari perempuan kalian? Di rumah om tante dari bapak kalian? Bibi dan paman dari ibu kalian? Kenapa Allah atur semuanya disebut satu-satu? Rumah kalian, ayah kalian, ibu kalian, saudara kalian, saudari kalian, om tante dari ayah kalian, paman bibi dari ibu kalian. Kok semuanya Allah sebut? Makanya Bu, ya, ibu kalau makan di rumah ibu boleh tidak? Ibu boleh, orang buta boleh juga, orang pincang boleh juga, orang sakit boleh juga. Jadi ada etikanya. Kalau dia sebagai tamu, berarti dia ada etika yang tadi. Jika dia bukan rumahnya sendiri, maka ada etikanya yang lain tadi di ayat sebelumnya. Nah di sini Allah atur, mereka pun boleh. Misalnya kita yang buta, boleh makan di rumah kita. Kita nggak buta aja boleh. Kalaupun kita buta, kita pincang, kalau boleh semuanya. Di rumahmu boleh, di rumah ayahmu boleh. Jadi kalau kita ke rumah ayah kita boleh makan nggak? Boleh nggak? Nggak apa-apa kata Allah. Berarti ibu masuk rumah ibunya ibu, di atas piring meja dapurnya, meja makannya ada coklat. Boleh nggak ibu makan? Kalau bundanya marah, ibunya bilang, siapa sih yang makan punya bunda? Aku mah. Kamu kok nggak ngomong ke bunda? An-Nur 61. An-Nur yang dibolehkan rumahmu satu. Jadi kalau rumah kita nggak usah izin dulu. Yang kedua rumah ayah, bapakmu. Yang ketiga rumah ibumu. Yang keempat rumah saudara laki-lakimu. Yang kelima rumah saudari perempuanmu. Yang keenam rumah paman dari ayahmu. Yang ketujuh rumah bibi dari ayahmu. Yang kedelapan rumah paman dari ibumu. Yang kesembilan dari rumah bibi dari ibumu. Kemudian yang ke-10
Rumah yang kau miliki kuncinya. Ibu pergi keluar kota, titip ke orang, titip tetangga ibu, pegang kunci rumah ibu, lihat rumah ibu, ada kulkas, ada coklat, ada es krim, dimakan, boleh enggak? Ibu pulang-pulang udah habis isi kulkasnya, dia marah. An-Nur 61. Ibu ketawa-ketawa, ini aturan Allah loh ini. Jadi walaupun dia bawa pengadilan nggak apa setuju dia, nggak bisa. Al-Qur'annya ada kok. Cuman kalau rumah tetangga nggak boleh. Rumah tetangga saya nggak ada ayat tetangga. Tapi Ustadz, saya tahu dia simpan kunci rumahnya di bawah pot bunga. Itu maling namanya. Auma malaktum mafatihahu, rumah yang kau miliki kuncinya itu karena dititipin, diserahin. Kok bisa? Kok keren Ustadz Quran? Ya kayak gini tuh baru turun juga ayatnya, baru turun. Atau rumah siapa satu lagi? Yang ke-11, rumah kawanmu. Makanya ibu ketika anak ibu datang, ibu bilang anggap aja rumah sendiri. Ya kan? Kalau sudah dengar kata-kata itu, tolong disimpan baik-baik. Anggap rumah sendiri. Pokoknya apapun boleh dimakan. Perlu izin? Tidak perlu izin lagi. Karena sudah Allah berikan apa? Berikan apa namanya? Berikan hududnya, batas-batasnya. Ya, jadi rumah mertua boleh enggak? Boleh mertua boleh enggak? Enggak boleh. Karena lidah mertua tuh lancip. Jadi mertua tuh enggak masuk. Ibu pergi ke rumah mertua, cuma enggak boleh, harus izin ke rumah mertua kecuali anaknya yang nyuguhin. Yang kayak gini kenapa? Perasaan. Bukan masalahnya kan harus ada ayatnya. Nggak boleh nyelonong-nyelonong aja. Ya Bu ya, oke ya. An-Nur berapa? 61. Cocok Bu ayatnya? Maka tolong ketika mau dititipin kuncinya jangan kasih ke yang gemuk kayak Israfil. Nanti habis sakit hati Bu. Kecuali Ibu punya khusus ya, khusus buat Bunda di selotip tuh. Sret, tutup selotipnya ya. Oke, lanjutkan ayatnya, tutup. Rumah kawan boleh ya, tetangga enggak? Kalau tetangganya kawan boleh. Silakan. Nah subhanallah, makan pakai nampan boleh enggak? Makan sendiri pakai piring boleh enggak? Makanya enggak usah dipaksa. Dia mau pakai nampan sama-sama ya silakan. Dia pakai piring sendiri juga enggak apa-apa. Jangan kita bilang, kamu harus pakai nampan, ini sunnah. Enggak bisa Bu. Teman ibu itu dia enggak bisa lihat ibu makan di depannya pakai nampan. Ya kan? Anduk aja ibu enggak bisa bareng-bareng. Apalagi lihat dia ibu. Kalau dia bisa ya silakan. Kata Allah boleh makan sama-sama, boleh makan sendiri. Kok segininya diatur oleh Quran? Karena nanti urusannya perasaan. Jaga rasa perasaan hati saudaramu. Yang sakit, yang buta, yang pincang. Kayak kamu sendiri. Di rumahmu yang tidak masalah. Makan sama-sama pun nggak apa-apa. Sendiri-sendiri juga nggak ada apa-apa. Cuman ingat kalau makannya pakai nampan ramai-ramai. Jangan berdiri dulu. Tidak boleh sama Nabi. Ibu makanlah berlima kan. Ibu udah 4-4 udah selesai. Berdiri semuanya. Kan kasihan Israfilnya belum selesai. Mau makan masih banyak, dilihat orang malu pula, ya kan? Nggak makan, lapar. Kalau makan juga dibilang rakus, waduh, kan mubazir. Makanya sunnahnya kalau makan pakai nampan rame-rame, nggak boleh berdiri kecuali semuanya bareng-bareng. Paham? Paham? Kalau ibu nggak bisa ya pakai piring aja lah. Siapa yang ngatur? Lanjut. Nah, Bu, kalau tadi rumah orang, kalau ini rumah ibu sendiri. Kata Allah, kalau kalian masuk rumah, maka hendaklah berikan salam. Yang salam itu untuk diri kalian sendiri. Padahal kan ibu kan nggak boleh
Tadi kan ayatnya kalau nggak ada penghuninya nggak boleh masuk sebelum diizinkan. Ya rumah-rumah ibu. Masa ibu tunggu diizinin? Assalamualaikum, assalamualaikum. Ya nggak ada yang izin, oh ibunya di luar. Maka kata Allah, tetap beri salam. Itu salam untuk dirimu sendiri. Dari siapa? Dari Allah. Makanya caranya kalau ibu masuk rumah dan belum ada ibu di dalamnya dan ibu masih di luar pintu, maka salamnya dengan Assalamu alaina wa ala ibadillahil salihin. Jangan dilanjut, nanti tahiyat namanya. Ya, kenapa Assalamu alaina, atas kami dan buat hamba-hamba Allah yang salih. Mungkin ada yang nginep tadi malam. Assalamualaikum. Ustaz, jangan nakut-nakutin. Iya, Nabi yang bilang. Ketika Anda masuk rumah tak sebut nama Allah. Ketika Anda makan tak sebut nama Allah. Kata syaitan, malam ini kita nginep, malam ini kita pesta. Jadi ada dia di rumah ibu sekarang. Karena tadi malam ibu pas masuk rumah, ibu gak sebut nama Allah. Nginep sama ibu. Ustaz, serius, sambil saya berarti dia Ustaz? Ya enggak. Bu, kalian kan agama kan? Makanya belajarlah Quran. Apa belajar berhitung? Ya, Bu, masuk rumah sebut nama Allah. Bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa ala Allahi ala rabbina tawakkal. Masuk rumah. Sebut nama Allah. Mau makan sebut nama Allah. Bismillah. Kalau enggak kata setan, ye. Kita nginep di sini malam ini, kita makan bareng di rumah dia. Itulah etika. Masuk itu assalamualaikum. Kalau enggak ada orang, ibu orangnya di luar, Assalamu alaina wa ala ibadillahil salihin. Berarti apapun makhluk di dalam, ibu bilang, gua enggak mau jadi gara-gara sama kalian. Salam. Makanya kalau rumah yang kamarnya lama tak dihuni, ada dia di dalamnya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Masih banyak tentang salam saja, dan masih banyak juga tentang makan. Kapan-kapan kita bahas lagi insya Allah. Ya, waktunya sudah lewat beberapa belas menit. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Maafin Israfil ya, nenek-nenek. Ibu-ibu maafin Israfil ya kalau kayaknya galak. Enggak galak kok. Ya, kayaknya aja. Ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Tolong ayat-ayat yang sudah dibaca dihafalkan, digunakan saat salat ibu-ibu. Oke? Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.